Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang saat ini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, memberikan paradigma baru dalam memandang desa. Undang-undang tersebut memberikan mandat dan peran yang lebih luas bagi pemerintah desa dan unsur-unsur pemerintahan dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan desa, dengan tetap mengakui dan menegaskan peran dan tanggung jawab negara kepada desa. Terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien, indikator utamanya adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Merupakan hal yang menjadi pedoman bagi pengelolaan keuangan agar dapat menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas sebagai upaya pencegahan korupsi. Banyaknya kasus hukum di desa memerlukan penguatan kapasitas dan kompetensi para perangkat desa. Oleh sebab itu, kami mengajukan rencana aksi terkait peningkatan kapasitas perangkat desa dalam melaksanakan transaksi non-tunai yang terintegrasi dengan Siskudes, dengan harapan bahwa dengan pelaksanaan transaksi non-tunai, pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara real-time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya dengan Ira Hayatunisma SEMM, Kabak SDM dan Organisasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Saat ini saya sedang melakukan pelatihan kepemimpinan administrator tahun 2024 di BPSDM Kemendagri dengan aksi perubahan berfokus pada kinerja organisasi, khususnya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa. Aksi perubahan saya bertajuk peningkatan kapasitas perangkat desa melalui implementasi transaksi non-tunai yang terintegrasi dengan Siskudes. Aksi perubahan ini merupakan hal strategis dengan menggunakan sistem pelatihan yang tidak hanya secara tatap muka tapi juga secara online, yaitu melalui Zoom, sosial media, dan learning management system yang bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa agar tercipta keuangan desa yang transparan, akuntabel, disiplin, dan berkualitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Juwita SSCMM. Saat ini saya sebagai Kepala Bagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini saya sebagai peserta TOMMT, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur di desa dengan berbasis learning management system. Dengan adanya pelatihan ini, kami menerima banyak manfaat sekali. Dengan adanya pelatihan berbasis digital, para pamong desa juga menerima banyak manfaat karena mereka bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Jadi waktunya itu lebih fleksibel. Selain itu, mereka juga dapat manfaat dengan adanya fitur-fitur, jadi memudahkan untuk menerima materi, apalagi materi keuangan desa yang jelimet gitu ya. Jadi dengan adanya fitur-fitur ini mereka lebih banyak mengetahui dan lebih cepat gitu. Adapun kekurangan dari pelatihan LMS ini mungkin dari segi jaringan saja ya Bapak Ibu. Tapi dari overall semuanya sangat baik, dan adanya pelatihan LMS Pamong Desa ini bisa meningkatkan ya skill, pengetahuan serta inovasi bagi pamong desa sehingga mereka bisa mewujudkan desa yang maju, mandiri serta bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan diri, nama saya Leo Robaha dari Dinas DPMK Provinsi Papua, jabatan staf atau pelaksana di bidang kelembagaan. LMS ini mempunyai suatu kelebihan bahwa dia bisa mengakses ke seluruh Indonesia dan bisa kita belajar di mana saja dan kapan saja. Khusus buat kami peserta atau pelatih yang dilatih secara khusus di Jakarta ini akan menjadi pelatih untuk melatih teman-teman pamong atau teman-teman aparatur kampung yang ada di kampung terkait dengan tata kelola keuangan desa dan pembangunan desa. Dan sistem ini sangat baik buat kita gunakan di seluruh Indonesia dengan satu keunggulan, yaitu kita tidak perlu datang berkumpul di satu tempat di berbagai, tetapi bisa di daerah masing-masing dan kita bisa mengikuti pelatihan secara online dalam hal ini dengan cara LMS. Dan keunggulan lagi daripada sistem ini adalah kapan saja, di mana saja kita bisa mengikuti. Yang terpenting adalah akses jaringan internet itu apabila kalau ada, berarti kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan aksi perubahan yang digagas oleh Ibu Ira Hayatunisma SEMM sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi dengan judul Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui implementasi transaksi non-tunai yang terintegrasi dengan Siscodes merupakan sebuah rencana aksi perubahan yang saya nilai cukup strategis. Karena rencana aksi ini menggunakan sistem pelatihan yang tidak hanya pelatihan berbasis tatap muka, namun juga dilaksanakan secara online, antara lain melalui aplikasi Zoom, sosial media, dan juga LMS. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa agar tercipta keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta berkualitas. Sehingga diharapkan dengan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan upaya pemerintah desa mewujudkan pencapaian pembangunan Indonesia Emas tahun 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pauda, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, mendukung penuh laporan aksi perubahan yang digagas oleh Ibu Ira Hayatunisma, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dengan judul Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa melalui implementasi transaksi non-tunai yang terintegrasi dengan Siscodes. Aksi perubahan ini merupakan hal strategis dengan menggunakan sistem pelatihan yang tidak hanya pelatihan tatap muka, tetapi juga dilakukan secara online melalui Zoom, Susmed, dan juga Learning Management System yang bertujuan guna meningkatkan kapasitas perangkat desa
dalam pengelolaan keuangan desa agar tercipta keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib, disiplin anggaran, serta berkualitas. Diharapkan dengan peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan upaya pemerintah desa mewujudkan pencapaian pembangunan Indonesia Emas 2045. Demikian, mudah-mudahan apa yang dituangkan dalam aksi perubahan ini akan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas aksi perubahan kinerja organisasi yang telah kami lakukan. Semoga aksi perubahan ini bisa berkelanjutan dalam melakukan pembinaan kapasitas perangkat desa dan mewujudkan penyampaian pembangunan Indonesia Emas 2045. Sebelum mengakhiri, izinkan kami menyampaikan pantun. Bangun rumah memakai batu bata, ditambahkan dengan rotan dan bambu yang terikat. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga aksi perubahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.